Salam marketing dan kewirausahaan, ketemu lagi di video kita kali ini. Ini adalah video lanjutan dari definisi dan konsep dari konflik dalam organisasi. Sekarang kita ingin mengetahui, nah setelah kita mendapatkan konsep dari konflik tersebut, ya kan, bahwa konflik ini pelakunya adalah ini, tingkatan konfliknya di sini, kemudian biasanya konflik itu terjadi karena apa saja. Sekarang bagaimana caranya kita mengelola konflik? Jadi konflik itu dikelola ya, tidak hanya diselesaikan tapi juga dikelola. Nah, dalam pengelolaan konflik itu ada beberapa gaya manajemen, ya kan? Ada 5 gaya manajemen yang dirumuskan dalam teori kita ini. Yang pertama adalah avoidance atau penghindaran. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat jelek, tapi banyak dikerjakan oleh manajemen di berbagai organisasi maupun perusahaan, terutama organisasi atau perusahaan yang tidak profesional. Kalau organisasi atau perusahaan besar gitu ya, atau perusahaan yang sudah profesional, biasanya dia tidak pakai avoidance ini. Avoidance ini apa? Penghindaran. Jadi kalau tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah sekarang, maka biarkan sajalah, gitu, ya kan? Nah biarkanlah. Tapi ini kan bisa jadi konflik tersebut akan berdampak dalam jangka panjang, gitu ya. Kemudian gaya manajemen yang berikutnya adalah accommodation, yaitu menampung kebutuhan orang lain namun terlalu akomodatif sehingga dapat juga melemahkan posisi. Jadi pimpinannya untuk supaya konflik ini selesai, ayo sudahlah, punya Anda itu saya terima, maksudnya pendapat Anda itu kita jalankan. Padahal si manajer sendiri kemungkinan dia tahu kalau pendapat tersebut salah sebenarnya. Sebenarnya kan pemimpin sekarang kan begitu. Pemimpin ini tidak lagi memberikan perintah. Pemimpin itu menyimpulkan. Nah, pemimpin itu orangnya syaratnya harus tegas, syaratnya dia harus hebat menganalisa, dia harus pintar, dia punya kelebihan daripada orang lain di mana dia itu menguasai banyak hal gitu ya. Dia memiliki wawasan yang luas sehingga ketika terjadi sebuah diskusi, kemudian ada masukan yang salah gitu ya. Masukan yang pimpin itu kan punya kelebihan ya. Maka dia harus punya harus punya suatu ketegasan untuk menetapkan sikap, ya, mengambil sikap. Tapi kalau sikapnya adalah accommodation, ya, menampung kebutuhan orang lain, tapi terlalu akomodatif, nah ini kan kata kuncinya terlalu ya, terlalu akomodatif, maka dapat melemahkan posisinya. Apalagi nanti kalau seandainya terlalu akomodatif, maka mungkin saja bukan hanya melemahkan posisi, tapi dapat membahayakan organisasi. Nah, kemudian gaya manajemen konflik berikutnya adalah compromise, yaitu jalan menuju kolaborasi. Jadi kita lakukanlah kolaborasi, win-lose situation, ya kan? Ketika salah satu pihak tidak dapat memaksa solusi mereka, ya kan? Nah, compromise ini maksudnya ya terpaksa satu pihak mengalah. Jadi misalnya ada dua pihak yang sedang berkonflik, misalnya misalnya di suatu perusahaan ada satu ada dana misalnya, dana ini 1 miliar misalnya. Bagian pemasaran membutuhkan dana tersebut untuk biaya promosi. Bagian operasional membutuhkan dana tersebut untuk mengganti peralatan-peralatan atau meremajakan peralatan produksinya. Jadi dua-duanya sama-sama penting, ya kan? Nah, kemudian dilakukanlah diskusi. Dari diskusi tersebut, maka didapatkanlah sebuah compromise atau didapatkan sebuah kompromi. Yang namanya kompromi itu satu pihak memang harus ada mengalah. Misalnya, dari masalah tersebut yang kita sampaikan tadi, bagian pemasaran ya sudahlah, kalau seandainya produksi kita menjadi rusak atau menjadi terkendala, maka ya apa yang mau kami pasarkan, misalnya seperti itu, ya kan? Pemasaran itu kan hanya bisa bagus kalau produk yang dihasilkan juga bagus. Sebagus apapun pemasaran, tapi intinya kan produk yang dihasilkan. Maka ya tidak apa-apa, kami berkompromi saja. Mungkin dana yang 1 miliar tersebut, ya nggak apa-apa lah, pakailah 80% misalnya untuk peremajaan alat-alat produksi. Gitu. Jadi win-lose situation. Jadi kolaborasi, namun ada satu pihak yang mengalah. Itu namanya compromise. Atau seandainya tim yang pihak yang berkonflik tersebut adalah tim yang mirip atau dia selevel atau tugasnya hampir sama, maka ya tidak usah kompromi, lakukan saja kompetisi, menang kalah juga, win lose juga,
ya kan? Tapi mereka disuruh kompetisi. Ini hanya kepada kelompok atau kelompok kerja atau tim yang tugasnya itu sama atau mirip. Misal, kalau tadi kan pemasaran dengan operasional, kan ini pemasaran dengan pemasaran, tapi timnya berbeda. Ada tim pemasaran untuk daerah A, ada pemasaran untuk daerah B, ya kan? Maka mereka saling berkonflik. Kalau pimpinan yang bagus gitu ya, pimpinan yang hebat gitu, maka dia akan mengatakan, ya sudah, kalian akan saya berikan insentif untuk yang bisa lebih bagus ininya, yang lebih bagus yang lebih bagus hasilnya gitu misalnya, yang targetnya tercapainya lebih baik gitu. Maka dilaksanakan kalau kompetisi. Maka kedua kelompok tersebut mereka memiliki tugas yang sama tapi di wilayah yang berbeda, mereka berkonflik, ya kan? Tapi konflik itu dapat menyebabkan suatu hal yang positif. Atau cara yang paling baik itu adalah melakukan kolaborasi. Ya, kolaborasi itu adalah melihat semua pihak secara rinci, mengakui dan menerima perbedaan, memenuhi kebutuhan dan kepentingan sama-sama. Jadi tidak win-lose situation, tapi win-win situation, lose-lose situation. Artinya ada yang satu tim itu harus mundur sedikit, tapi kepentingannya juga ada yang maju. Tim yang berikutnya atau individu berikutnya dia ada mengalah sedikit, tapi dia juga sebenarnya ada yang maju juga. Karena dalam kolaborasi itu saling mengisi. Dia saling mengakui, oh berarti pendapat Anda itu ada benarnya yang bagian ini. Sementara pendapat saya yang ini bisa diperbaiki dengan pendapat Anda yang seperti itu misalnya. Maka terjadilah collaboration. Collaboration itu bedanya compromise. Kalau compromise itu tadi ada yang mengalah, tapi collaboration itu dia saling mengisi. Jadi konflik itu didiskusikan sehingga dihasilkanlah suatu kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Jadi inilah 5 gaya manajemen konflik. Yang pertama avoidance, yaitu menghindar, ini tidak bagus. Accommodation, menerima saja, ya kan, ini juga tidak bagus sebenarnya, tapi lebih lumayan daripada avoidance. Kemudian compromise, ini cara yang sudah lebih baik, yaitu menuju kolaborasi, belum kolaborasi ya, tapi masih win-lose situation, ada satu pihak yang mengalah. Atau competition, masih win-lose situation juga, tapi dibikin kompetisi, dibikin orang itu saling bersaing. Atau cara yang terbaik adalah collaboration. Jadi ini adalah 5 gaya manajemen konflik. Kemudian, bagaimana caranya untuk mengurangi konflik antar kelompok dalam sebuah organisasi? Sebenarnya yang pertama itu adalah informasi tersampaikan kepada kelompok-kelompok. Ya, pada intinya saya lihat ya, dan ini memang terbukti dalam berbagai organisasi, dan Anda mungkin juga sepakat dengan saya, konflik itu seringnya terjadi karena tidak adanya komunikasi. Karena tidak ada komunikasi, maka tidak ada informasi. Ya, mulai dari hal-hal yang sederhana sampai yang besar-besar. Komunikasi itu harus lancar. Kalau seandainya tidak bisa, maka disampaikanlah tidak bisa. Kalau seandainya tidak setuju, sebaiknya disampaikan saja tidak setuju, sepahit apapun itu. Kalau tidak ada komunikasi, ya tidak ada informasi. Nah, kalau tidak ada informasi, konflik itu ibaratkan balon, maka balon ini awalnya kecil misalnya, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sampai dia akan meletus sendiri. Nah, jadi cara untuk agar konflik itu dapat dikurangi atau dapat terkelola dengan baik, yang pertama informasi itu harus tersampaikan kepada kelompok-kelompok. Bisa jadi dengan pertemuan berkala, diskusi, tambah lagi misalnya ada grup WA, dan lain-lain sebagainya. Ya kan? Atau dengan pergiliran anggota, ini kompromis ya. Jadi pergiliran anggota, ada yang ngalah dulu, Anda gilirannya nanti, sehingga untuk mengetahui berbagai bidang kerja. Atau menjalin hubungan yang baik terhadap kelompok yang rentan terhadap konflik. Jadi kalau ada kelompok yang rentan dia konflik, nah itu harus dijaga betul. Kemudian membangun gagasan untuk tujuan bersama, atau yang kolaborasi tadi. Nah, ini adalah 5 cara mengurangi konflik antar kelompok. Jadi harus kita ingat bahwa konflik itu tidak dihilangkan. Kalau dihilangkan organisasi rugi. Harus ada konflik. Karena ada konflik itulah gairah bekerja itu muncul. Tapi konflik itu harus dikurangi, karena kalau konflik itu terlalu besar atau terlalu tajam, maka itu akan membahayakan baik kepada individu maupun kepada kelompok. Oke, demikian saja pembahasan kita mengenai pengelolaan konflik gitu ya. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya, yaitu peran pemimpin dalam konflik organisasi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.